Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Suara Marturia. Hari ini Kamis 5 Maret 2026. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 8 ayat 20 hingga 21. Kita akan merenungkan tentang pernyataan Ayub yang terdengar tegas, bahkan seperti kepastian mutlak tentang keadilan Tuhan. Tetapi di balik kalimat yang dilontarkan oleh Ayub ada ruang refleksi bagi kita tentang bagaimana memahami Allah di tengah penderitaan. Untuk itu mari kita membuka diri dan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang hidup, di tengah hari-hari kami yang kadang membingungkan, yang terkadang berat, kami datang kepadamu. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami firman-Mu. Ajarlah kami bukan hanya mendengar kata-kata, tapi mau menangkap maksud dan isi hati-Mu di dalamnya. Hanya ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman dari Ayub pasal 8 ayat 20-21 yang berbunyi, "Ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para sahabat pendengar Suara Marturia, firman yang kita baca pada hari ini merupakan bagian dari pidato Bildad, salah seorang sahabat Yakub. Bildad ini berbicara dengan sebuah keyakinan teologi yang menurutnya sangat rapi dan jelas, di mana menurutnya orang benar pasti diberkati, sementara orang jahat pasti dihukum. Karena baginya Tuhan itu adil dan keadilannya akan langsung terlihat dalam kehidupan seseorang. Ungkapan yang dikemukakan oleh Bildad ini sekilas nampak benar. Bahkan secara doktrinal mungkin sulit dibantah. Allah tidak menolak orang yang saleh. Siapa yang tidak setuju dengan pernyataan ini? Kemudian dikatakan juga Ia tidak menguatkan tangan orang jahat. Itu juga benar. Lalu ada janji pemulihan bahwa Ia masih akan membuat mulutmu tertawa. Tetapi yang mengejutkan adalah yang berbicara soal ini adalah Bildad, bukan Tuhan. Dan yang mendengar adalah Ayub, orang yang benar-benar sedang hancur total. Disinilah kita akan mencoba menganalisis pernyataan Bildad. Apa yang dikatakannya tentu benar secara prinsip, tetapi salah dalam penerapan. Dia memakai teologi yang lurus untuk menghakimi realitas yang jauh lebih kompleks. Dia tidak memberi ruang bagi misteri. Bildad percaya pada Allah yang selalu bisa dijelaskan dengan kata. Tetapi Ayub sedang berhadapan dengan Allah yang melampaui rumus. Di ayat ke-20 dikatakan, Ia tidak menolak orang yang saleh. Seakan menegaskan bahwa jika Ayub menderita, pasti ada yang salah pada dirinya. Tanpa Bildad sadari, Bildad justru sedang menambah beban dan luka pada diri Ayub. Berapa sering kita juga seperti itu. Kita memegang ayat-ayat yang benar, tetapi memakainya terlalu cepat. Kita melihat seseorang jatuh lalu menyimpulkan bahwa mungkin dia kurang berdoa, mungkin dia kurang iman, mungkin ada dosa yang tersembunyi. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk
berhenti sejenak dan merenungkan bahwa keadilan Allah itu memang nyata. Tetapi cara kerjanya tidak selalu secepat dan sesederhana logika kita. Kitab Ayub justru sedang membongkar teologi yang terlalu mekanis, pemahaman teologi yang terlalu lurus. Dan di ayat ke-21 ketika Bildad berkata, ia masih akan membuat mulutmu tertawa. Kalimat ini ternyata secara ironis menjadi nubuat yang benar. Tetapi bukan karena apa yang dikatakan Bildad itu tepat, melainkan karena kasih karunia Tuhan lebih besar daripada logika sahabat-sahabat Ayub. Yang mengejutkan adalah ini, bahwa Tuhan memulihkan Ayub bukan karena Ayub membela diri dengan sempurna, bukan karena Ayub memahami semuanya, tetapi karena relasinya dengan Tuhan tetap nyata di tengah kelamnya misteri. Di akhir kitab, Tuhan justru menegur sahabat-sahabat Ayub karena mereka tidak berkata benar tentang dia seperti Ayub. Artinya apa, saudara-saudara? Terkadang orang yang nampaknya paling lurus, paling rapi dalam berteologi, justru paling jauh dari hati Allah. Dan orang yang berani bergumul, yang menangis, bahkan mempertanyakan, bisa jadi sedang berjalan lebih dekat dengannya. Bagi kita hari ini firman ini mengundang refleksi ganda. Pertama, jika kita sedang menderita, jangan cepat menyimpulkan bahwa Allah menolak kita. Jangan biarkan suara-suara di sekitar, bahkan yang terdengar rohani sekalipun, membuat kita merasa dibuang. Misteri penderitaan yang kita alami bukan tanda ketiadaan Tuhan. Yang kedua, jika kita mendampingi orang yang terluka, berhati-hatilah dengan kalimat-kalimat yang terlalu cepat menjelaskan Allah. Tidak semua luka perlu dijelaskan dengan teori. Kadang yang dibutuhkan adalah kehadiran. Ayub pasal 8 ayat 20-21 mengingatkan kita bahwa kebenaran tanpa empati bisa menjadi tajam. Tetapi kasih Allah bekerja jauh lebih dalam daripada sistem sebab akibat yang sederhana. Dan pada akhirnya benar, Tuhan sanggup membuat mulut kita tertawa kembali. Tetapi perjalanan menuju tawa itu tidak selalu lurus. Ada padang sunyi, ada air mata, ada malam yang panjang. Tetapi Tuhan tidak pernah absen dari misteri itu. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami ketika kami terlalu cepat menilai, ketika kami terlalu cepat menjelaskan penderitaan orang lain. Ajarlah kami untuk rendah hati di hadapan misteri-Mu. Bagi kami yang bergumul, kuatkanlah hati kami. Ketika kami tidak mengerti jalan-Mu, tolonglah kami tetap percaya pada hati-Mu. Dan pada waktu-Mu Tuhan, pulihkanlah sukacita kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para sahabat pendengar suara Marturia, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman hari ini menolong kita untuk lebih lembut dalam menilai dan lebih teguh dalam percaya. Tuhan menyertai langkah kita hari ini. Shalom dan sampai jumpa dalam suara Marturia berikutnya.